Singer semua ada menyanyi, menyembah, fokus. Ada satu dua yang sendiri-sendiri. Apa kau kenapa? Hah? Mama di mana? Mama dia. Kok lu bapak deh lu mama? Kenapa lu? Aduh, ini saatnya melayani. Mama cari. Kadang-kadang pusing. Dan pikir itu Roh Kudus. Beta nih kalau mau begitu. Bahasa roh terlalu banyak. Lu mau model apa? Tapi beta lincah semua. Lu mau yang ke mana? Dong makanya hanya Pak, beta bisa kombinasi kata tuh sampai lu bingung dan beta juga bingung yang tapi beta mengalir gitu loh. Romba siapa karamaya cupik. Beta bisa kurabata yalaba sheke sandalamora kurambo shekana. Saudara, bekal mati puluh rata semua di sini. Beta jago nah. Beta buka yang pendek-pendek. Bolo. Kirama kaya mono kaya. Beta campur nih lu akan bilang, wih bab tua ngiri ya. Ih bulu badan berdiri ya. Lu bodok. Bulu badan berdiri apa? Beti puluh tuh. Sampai sini nangkap ya. Mudah banget dihafal. Dan beta ini fasilida. Don't bet main enak sah. Bet tinggal tampar lah cuka ciki. Oh, lu udah bingung. Minggu lalu lain, ini minggu bab tua baru lah. Penipu. Lu maka sekali ini orang. Saya bersyukur jemaat Tuhan yang gereja sini. Anda orang-orang cerdas, bukan karena Anda, tapi Roh Tuhan bekerja dalam dirimu dan diriku. Amin. Ini bukan 2-3 kata yang didobel-dobel, no. Kombinasi. Dan kalau direkam dan diartikan, besok tahu itu arti apa. Semoga bukan maki-maki Tuhan. Semoga bukan ya. Kita dulu sekolah teologi ya, ada mata kuliah kursus itu loh. Bertua, omong jalan tuh santai, memulusan berhenti. Ayo buka mulu, rambus kapar. Kita harusnya jagung bose. Kan rambose, jagung bose gitu loh. Katemak marung gajah lupa taruh. Apa semua? Masa sampai Noe. Jadi maksud saya gini, ini supaya jangan sampai apa? Kalau mau bahasa roh, biarkan Roh Kudus kerja yang asli. Jangan tiru-tiru. Jangan iko-iko, nanti bikin gereja tuh jadi tidak enak. Orang masuk tidak nyaman. Sampai Paulus bilang, orang baru mau bertobat, masuk kau bikin begitu. Paulus bilang apa? Orang pikir kalian orang gila. Ini ada di Alkitab kan 1 Korintus 14 ayat 23, 24. Toh 23 Paulus bilang apa? Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Senu. Itu omong sana ada sembarang. Dan ini sebenarnya sindiran Paulus bagi gereja Korintus yang kacau. Jadi anggaplah yang tadi itu sindiran saya bagi gereja-gereja yang juga kacau hari-hari ini. Orang gila sah. Cuma ibadat enak kan, tenang. Iko lagu sah, menyembah, tenang. Kok Tuhan yang cipta semua bahasa. Ini bahasa Indonesia, bahasa Kupang. Dia pasti mengerti kamu. Asal kamu datang dalam nama Yesus. Amin. Stefanus itu dipenuhi roh. Stefanus kena lempar, dia tidak bahasa roh. Dia doa biasa. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Yesus sambut dia. Masa doa biasa Tuhan tidak dengar? Sambaran seajaran apa? Stefanus dipenuhi roh. Mau uji kepenuhan roh Anda dan saya dengan Stefanus. Pasti Stefanus lebih. Lagi masalah tidak bahasa roh atau dia? Sekali lagi, saya tidak anti bahasa roh. Sepanjang itu kalau memang Alkitabiah, pemberian yang murni, jangan coba-coba hujat. Itu pekerjaan roh. Tapi kalau yang aneh-aneh harus tegur keras. Bikin malu gereja. Merendahkan pekerjaan roh. Dengan perkara-perkara yang tidak jelas. Amin, Bapak Ibu. Amin, pendeta. Jadi, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Satu,
Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bicara meterei, bicara tentang keabsahan, kepemilikan yang tak tergoncangkan. Amin. Kalau meterei cincin raja saja orang tidak bisa ganggu gugat, apalagi meterei Roh Kudus. Dan satu kali dia dimeterei, Saudara-saudara, lucu juga ya saudara. Tapi menarik saudara untuk kita bahas. Pendeta Mel Atok ya, adalah seorang pendeta atau gembala yang memimpin gereja sidang-sidang jemaat Allah atau GSJA Amazing Grace di Kupang NTT. Kalian mungkin akan kaget kalau mengetahui bahwa GSJA itu adalah gereja beraliran Pantekosta atau Pentakosta. Bahkan GSJA adalah salah satu denominasi dalam Pentakostalisme yang juga mempercayai adanya bahasa roh sebagai karunia Roh Kudus. Kalian heran kan? Saya juga heran. Tapi kenapa Pak Mel Atok itu menolak meyakini bahasa roh dalam pola seperti itu? Saya pribadi itu belum pernah ngobrol langsung dengan Pak Pendeta Mel Atok. Tapi saya pernah mendengar, yaitu beliau menegaskan bahwa kekristenan itu harus berdasar pada kitab suci Alkitab sebagai dasar dari iman Kristen. Saudara-saudara, harusnya ya semua pendeta hamba-hamba Tuhan, tak terkecuali siapapun, harus punya prinsip ini, bahwa pelayanan saya, khotbah saya, praktik dalam gereja saya harus berdiri di atas ajaran firman Tuhan Alkitab. Karena begini saudara, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita itu nggak mungkin nggak punya dasar atau sebuah tujuan yang mau kita kejar dengan sebuah dasar. Kalau kita nggak tegas menjadikan Alkitab sebagai dasar dan tujuan realisasi dari pelayanan kita, maka otomatis kita akan menggunakan dasar yang lain, motivasi yang lain, tujuan yang lain dalam pelayanan kita. Dan Alkitab itu hanya akan menjadi sesuatu alat yang kita pakai untuk mengkonfirmasi bahwa dasar kita yang lain itu, motivasi yang lain itu, tujuan yang lain itu, yang bukan Alkitab tersebut, itu benar adanya. Misalnya tadi bahasa roh. Bahasa roh adalah pengalaman pribadi seorang bernama Agnes Osman dalam sebuah kebaktian di Azusa Street di Topeka, Kansas, yang kemudian pengalaman itu menjadi praktik dari gereja-gereja Pentakosta karismatik kebanyakan. Nah, selama 2000 tahun kekristenan itu sebenarnya nggak ada seorang pun pernah mengalami sikar raba-raba dalam persekutuan gereja, dalam sejarah gereja. Nanti Agnes Osman ini yang mengklaim bahwa itu adalah bahasa roh seperti di Kisah Para Rasul. Saudara-saudara, kalau misalnya ya di Kisah Para Rasul bahasa roh itu punya pola seperti itu pasti ada dalam sejarah gereja. Kita akan membaca di mana ada seorang uskup atau paus atau seorang imam gereja waktu itu akan berbahasa roh, atau ada tulisan yang mengindikasikan mereka berbahasa roh. Tapi kan tidak ada bahasa roh dengan pola sikar raba-raba, sandalama dan sebagainya. Itu nanti muncul di era setelah Agnes Osman di abad 1901. Bayangkan saudara, hampir 2000 tahun. Masa gereja nggak mengalami itu atau nggak memiliki itu? Bukankah itu dari Kisah Para Rasul? Masa nggak diturun-temurunkan? Kalau memang itu dari Kisah Para Rasul, pasti sudah ada di abad pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kita nggak akan kaget hari ini karena memang itu sudah ada semenjak dulu. Tapi kan karena di zaman dulu nggak ada, nanti ada di tahun 1900, itu akhirnya menjadi polemik karena ini baru, ini hal yang lain. Dan kita yakin Roh Kudus gak mungkin terlambat memberitahukan dalam gerejanya selama 1900 tahun. Gak mungkin saudara. Semua yang kita pahami sekarang dalam kekristenan ya, doktrin iman ya, doktrin hanya oleh iman, yang mungkin mereka bilang itu nanti di Luther, tapi sebenarnya itu sudah dibilang oleh Paulus, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan kita, tapi memang cuma-cuma. Itu kan dikatakan di Efesus, oleh anugerah Tuhan, itu sudah saya sebutkan. Oleh apa lagi? Ajaran tentang baptisan, tentang sakramen perjamuan kudus, tentang berbagai macam ajaran-ajaran dalam kekristenan ya, terutama dalam reform Injili, itu semuanya ada dari semenjak abad pertama di zaman para rasul. Terbukti itu ajaran-ajaran yang keluar dari sana.
ya, bukan dari tempat lain yang kemudian kita menggunakan Alkitab untuk membenarkan itu. Itu nggak seperti itu saudara-saudara cara kerjanya. Tapi saudara lihat ya, meskipun nggak ada dasar di Alkitab, nggak ada cerita, nggak ada sejarahnya, nggak ada yang namanya pesan atau teks yang eksplisit ataupun implisit dari bahasa Roh Sikara-Baraba ini, tapi mereka memaksakan Alkitab mengkonfirmasi itu menggunakan ayat-ayat tertentu untuk membenarkan Sikara-Baraba itu dia. Contoh lain lagi, seorang pendeta yang mengaku-ngaku pernah pergi ke neraka, jalan-jalan ke neraka. Saudara-saudara, selain ini sudah dibahas di Alkitab. Alkitab Tuhan sudah pernah memberikan wahyu tentang lautan api. Yesus telah mengajarkan itu. Rasul-rasul telah mengajarkan itu, bahwa neraka itu ada. Ya, Firman telah menyatakan itu. Meskipun demikian, tapi seorang pendeta mengaku pernah ke sana, jalan-jalan ke neraka, trip to hell. Dan pengalaman itu dibawa ke sana kemari. Yang dikhotbahkan hanyalah pengalaman itu lagi dalam satu putaran KKR yang besar di mana-mana. Jadi yang dikhotbahkan hanyalah pengalaman pribadi ya, personal experience, yang sama sekali itu nggak ada satu pakar ataupun ahli-ahli mimpi dan sebagainya itu dapat memvalidasi bahwa dia benar-benar pergi ke neraka waktu itu. Terus Alkitab di mana tempatnya? Ada 66 kitab, ribuan pasal, ribuan ayat. Tapi yang selalu dipakai hanyalah pengalaman-pengalaman pribadi. Ya, kisah-kisah di Alkitab nggak digali. Teks-teks Alkitab itu diabaikan. Hanya dicomot-comot untuk membenarkan pengalaman pribadi, mengkonfirmasi. Jadi Alkitab bukan dasar, tapi hanyalah alat untuk mengkonfirmasi itu, untuk mendapatkan legitimasi. Supaya mereka mengetahui bahwa oh memang ini terjadi pada zaman nabi-nabi ataupun para rasul-rasul pernah mengalami itu. Jadi teman-teman, secara nggak langsung sebenarnya dia mau bilang bahwa dia pula adalah nabi atau rasul baru. Saudara-saudara ingat, Alkitab sudah bilang waspada nabi palsu, guru palsu, bahkan Mesias palsu. Gak mungkin Alkitab memperingatkan sesuatu yang gak ada. Kalian tahu kan arti kata palsu? Palsu itu kelihatan mirip dengan asli, tapi muatannya palsu. Gak ada orang yang berani menjual emas palsu dengan membawa kayu warna hitam ke pembeli emas. Itu bodoh namanya. Emas palsu itu harus dari logam yang lain, ya, yang besi juga, tapi yang bukan emas. Tapi warnanya harus kuning seperti emas. Entah itu dicat atau sebagainya, intinya harus kelihatan sama dengan emas asli. Saya nggak bilang bahwa agama lain nggak palsu berarti mereka benar, enggak ya. Agama lain bukan palsu, tapi lebih ke tidak benar dalam sudut pandang iman kita. Ya, bukan palsu. Nah, Kristen palsu harus kelihatan seperti asli. Pakai nama Yesus, mujizat nama Yesus, kalung salib, ada pembaptisan, ada perjamuan kudus, ada ibadah tiap minggunya, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya muatan pesannya di dalamnya itu palsu. Berbeda dengan Injil para Rasul. Dasar mereka beda. Bukan Alkitab, bukan firman Tuhan dasar mereka, tapi pengalaman pribadi. Hal-hal yang mereka bawa kepada jemaat, bukan Injil, tapi motivasi-motivasi dunia, motivasi tawaran-tawaran yang membangkitkan hasrat keduniawian dari jemaat. Namun pakai nama Yesus, berdoa, pakai worship, pakai segala macam itu semua, tapi Injilnya beda. Gak ada pengajaran di dalamnya, gak ada Injil di dalam situ. Itulah Kristen palsu, itulah pendeta palsu. Ajaran mereka berbeda dengan doktrin-doktrin yang sudah dimulai oleh gereja Tuhan sejak dahulu kala, yang bahkan dalam perjalanannya itu iblis mulai merusak. Tapi kemudian Tuhan mereformasi kembali pada zaman Martin Luther dan terus berlanjut sampai sekarang dengan tantangan penyimpangan yang tidak lebih sedikit dari sebelum-sebelumnya. Saudara-saudara, siapapun Anda, hamba Tuhan dari manapun Anda, aliran apapun Anda, apapun nama gereja Anda, jangan diganti. Kalau misalnya nama gereja Anda, Gereja Pantekosta Yesus Kristus, gak perlu diganti jadi Gereja Reform Yesus Kristus, gak perlu. Yang perlu Anda ganti adalah dasar pelayanan Anda. Apakah firman Tuhan Alkitab secara utuh benar-benar menjadi dasar pelayanan Anda? Ataukah Alkitab hanyalah alat yang Anda paksakan untuk membenarkan motivasi dan praktek-praktek yang non-Alkitabiah di dalam pelayanan Anda? Segera introspeksi diri, kiranya Tuhan memberkati. Amin.